Mohon bimbingannya Dokter Wisnu, karena mungkin, topik ini, agak berat untuk saya karena, belum begitu, banyak, membaca dan mendalami tentang teknologi-teknologi yang terkini dan paling canggih. Eee, Namun sebagai peserta didik program pendidikan spesialis bedah saraf, sudah sepatutnya juga kita untuk mengenal dan mempelajari ilmu pengetahuan, dasar bagaimana teknologi visual dan optik ini berperan dalam dunia bedah saraf. Jadi contoh konkret dari teknologi yang dimaksud adalah mikroskop operasi yang sehari-hari kita gunakan dalam tindakan operasi. Namun topik kali ini tidak hanya sebatas, membicarakan tentang mikroskop operasi saja. Kita melainkan beberapa hal yang berkaitan dengan, visualisasi dan aplikasi teknologi optik lainnya. Nah, dari sejarah singkat yang nantinya kita akan banyak membahas tentang sejarah-sejarah, moga-moga tidak, terlalu membosankan. Jadi konsep dasar dari teknologi tersebut itu berdasarkan dari sejarah yang, lalu dikembangkan di dalam dunia bedah saraf di masa mendatang. Lalu, untuk pengenalannya mungkin ini ada beberapa nama yang sudah, tidak asing bagi kita. Jadi, eee, mulai dari tahun, 1950 teknologi visual itu begitu berkembang pesat, dan memberikan banyak perubahan dan, perbaikan di dunia bedah saraf. Teknologi ini memberikan kesempatan bagi ahli bedah saraf untuk melakukan prosedur operasi yang lebih, presisi dan pada akhirnya memberikan outcome yang lebih baik. Jadi sebut aja beberapa tokoh dalam dunia bedah saraf seperti Kurzweil, Yasargil, dan, Roton yang merupakan pionir dalam, microneurosurgery. Jadi begitu banyak instrumen operasi dan teknik-teknik operasi yang baru diciptakan untuk melakukan diseksi pada struktur yang kecil-kecil, yang halus-halus, yang dapat terlihat melalui mikroskop operasi. Hal ini juga berdampak dengan begitu pentingnya memahami struktur-struktur yang ada, dan berkembang dengan di bidang microneurosurgical anatomy. Jadi, motivasi awal, Dokter Roton membuat laboratorium adalah sebenarnya untuk bisa melakukan preservasi, nervus facialis pada operasi neuroma akustik. Jadi visualisasi melalui mikroskop operasi dan penemuan-penemuan instrumen yang mendukung hal tersebut membuat operasi yang tadinya sangat sulit menjadi mungkin dan lebih memungkinkan untuk dikerjakan. Jadi, korelasi antara visualisasi dan kemampuan operasi yang dihasilkan seperti pada kisah penemuan Dokter Roton tersebut membawa dunia bedah saraf menjadi seperti sekarang. Jadi nggak hanya terbatas pada kamar operasi saja, tetapi juga di laboratorium maupun di ruang kuliah. Jadi baik bagi, bidang seni dan teknologi memainkan peranan yang begitu penting dan dari kemajuan tersebut. Jadi, bagaimana kita bisa mengerti pemahaman kita mengenai persepsi visual tersebut. Jadi ada beberapa, nama-nama, seniman sebetulnya sebenarnya awalnya seniman yang nantinya juga membantu di bagian, bidang bedah saraf. Jadi persepsi visual pertama kali itu dideskripsikan oleh Plato pada zaman-zaman Yunani kuno, bahwa mata manusia itu melepaskan pancaran sinar ke objek yang dilihatnya dan keyakinan ini dipertahankan selama ribuan tahun. Jadi awal penemuan tentang teknik, persepsi visual ini dari awalnya banyak, error, kesalahan dari persepsi dan dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun itu disempurnakan, dari setiap penemuan-penemuan yang akhirnya, sampai saat ini, sudah disempurnakan. Jadi setelah, ada Plato lalu muncul nama-nama seniman lain dan, penemu lain yang nantinya, memahami prinsip geometri dan salah satu dokter Romawi yang sangat berpengaruh pada saat itu adalah namanya Galen. Galen mengumpulkan teori fisiologi yang dikenal dengan pneuma. Jadi dirinya meyakini, bahwa ada bahwa ada senyawa vital atau animal animal spirit, yang berasal di dalam ventrikel otak yang mengalir melalui nervus opticus untuk berjalan melalui retina menuju ke lensa mata yang mana diyakini sebagai tempat dihasilkan gambar visual dan sinar untuk menghasilkan persepsi.
Jadi dia mengeluarkan konsep, Galen teori, vision of animal spirit seperti itu. Jadi pada saat itu diyakini bagaimana cara kita bisa melihat, proses penglihatan pada zaman itu adalah, dari proses animal spirit ini. Jadi model yang dideskripsikan Galen ini, menyebutkan bahwa lensa mata kita berbentuk sferis dan berada di pusat bola mata. Ide yang dikemukakan oleh Galen ini menjadi dogma yang tidak terbantahkan, sama sekali tidak terbantahkan pada saat zaman itu sampai pada zaman Renaissance, beberapa ratus tahun berikutnya di mana seorang ahli anatomi bernama Vesalius berhasil mengidentifikasikan kekeliruan pada konsep dan teori Galen ini. Lalu Felix Plater, tokoh berikutnya akan memberikan gambaran lebih detail mengenai anatomi mata di mana dirinya itu waktu itu lebih meyakini bahwa retina itu sebagai pusat penglihatan ketimbang lensa. Yang akhir-akhirnya, pada akhirnya itu yang terakhir ada namanya Dokter Johannes, Kepler kemudian menjelaskan bagaimana pancaran cahaya melewati lensa dapat membentuk gambar di retina. Meskipun saat itu masih, merupakan misteri bagaimana hal tersebut dapat menghasilkan suatu persepsi penglihatan. Jadi proses yang panjang dari sebelum, before Christ atau sebelum Masehi sampai sesudah Masehi bagaimana kita sebagai manusia itu bisa mengetahui konsep, bagaimana seseorang dapat melihat atau understanding of vision. Lalu pada tahun 1704 kita ada seorang ilmuwan yang bernama Sir Isaac Newton yang mungkin sangat terkenal, bagi kita. Newton itu adalah yang berhasil membuktikan adanya suatu teori cahaya putih itu dapat dipisahkan menjadi beberapa komponen warna dengan menggunakan prisma. Dan pada, abad ke-19 beberapa ilmuwan-ilmuwan baru misalkan bernama Thomas Young, dan Maxwell menarik kesimpulan bahwa mata manusia itu memiliki 3 jenis reseptor dengan sensitivitas terhadap warna yang berbeda-beda, yang secara garis besar terdiri warna merah, hijau, dan biru. Jadi di mana kombinasi ketiganya akan membentukkan warna yang dilihat oleh mata manusia. Jadi pada abad ke-19 itu baru, diketahui bahwa, ada 3 reseptor di mata. Sedangkan pada tahun 1861 Maxwell juga mendemonstrasikan bahwa sebuah gambar itu berwarna dapat, dihasilkan dari sebuah foto hitam putih yang terpisah, diambil melalui filter merah, hijau, dan biru kemudian diperiksa bersama-sama dengan ketiga filter tersebut. Nah jadi, teori trikomatik ini menyederhanakan proses pembuatan foto berwarna karena bahan filter itu. Jadi di saat pada saat ilmuwan mempelajari persepsi warna menggunakan ketiga, warna tersebut, ada ilmuwan lain yang bernama Charles Wheatstone ini menyadari bahwa 2 gambar yang diambil dari perspektif yang berbeda dapat menghasilkan efek penglihatan melalui kedua mata. Nah, jadi dari pemikiran tersebut dirinya menciptakan stereoskop pada tahun 1830 dengan menggunakan cermin untuk membuat persepsi penglihatan dari sisi yang berbeda. Nah, ini adalah, gambar-gambar yang didapat dari, zaman-zaman prasejarah nih, yang sudah beratus-ratus tahun yang lalu. Ini adalah, penemuan oleh Robert Hooke, eee, Robert Hooke, yang bernama, microglia dan ini adalah, mikroskop pertama yang ditemukan oleh Anton van Leeuwenhoek dari, Belanda pada abad ke-17. Nah jadi, meskipun terobosan yang dilakukan, Hooke pada saat itu membuat kompon mikroskop masih sangat terbatas karena proses pembuatan lensa itu menjadi banyak melalui proses trial dan error, akhirnya pada abad ke-17 diciptakan ini adalah mikroskop pertama, di zaman prasejarah itu menciptakan mikroskop dengan lensa tunggal. Nah lalu, berlanjut, menggunakan mikroskop pada saat prosedur operasi juga ternyata pada tahun 1600 itu juga sudah digunakan. Jadi, ada ilmuwan bernama Giuseppe Campani ini yang pertama kali, menggunakan mikroskop, lensa tunggal pada tahun 1686 untuk melihat
wounds dan scar tissue pada saat operasi. Lalu juga, pada saat itu bekerja sama dengan, sebuah perusahaan besar, yang bernama Carl Zeiss pada saat itu, menciptakan menggunakan lensa, dan diciptakan adalah mikroskop yang seperti ini. Jadi pakai membuat lensa akromatografi. Lalu, ini pada saat itu adalah, operating system pada saat, eee, penggunaan, mikroskop, cara kerja mikroskop operasi pada saat itu. Jadi pada awal mula mikroskop operasi mulai digunakan, saat itu masih banyak keterbatasan terutama dalam hal working distance. Jadi, tidak bisa melihat, seluruh lapang pandang dengan jelas dan kekuatan magnifikasinya juga sangat kurang untuk pembesaran-pembesarannya. Katakan pada tahun 48 seorang ahli oftalmologi di, Chicago mengembangkan mikroskop mikroskop yang, namanya Bauh and Love yang hanya ada working distance-nya itu 127 mili dengan kekuatan magnifikasi pembesaran hanya, sampai 10,5. Sorry Digunakan Marlin, sorry menyela. iya Marlin, dok, ini kan presentasi kan Yoman tujuannya kan untuk gini apa namanya audiennya kan senior dan PPDS, Prof juga. Jadi teknikal yang begini bagus sih Marlin sudah hafal sekali semuanya sejarah luar biasa. Tapi kan yang kita fokuskan di sini kan diskusinya untuk surgeon ya, dokter bedah ya. Jadi mohon disingkat yang sejarah-sejarah yang terlalu kompleks itu memang sih hebat sudah hafal. Cuman yang penting ininya, poinnya apa? Maksudnya dari visual itu apa yang kita harapkan sebagai dokter bedah ya itu oke poinnya ya, poinnya yang penting ya. Jadi itu juga dinilai sebagai kemampuan presentasi ya. Itu bukan hanya menjabarkan buku total, tapi Anda harus paham apa take home message-nya, apa yang diharapkan audiens. Itu ya, izin ya, sorry menyela, soalnya supaya gini efektifnya. Nih, makasih. Lanjut. oke. Iya nih ke ampura dokter, soalnya dari Human saya pikir harus, menjabarkan seluruh yang disampaikan dari Human nih ke. Di Human banyak diceritakan tentang, operating mikroskop pada tahun-tahun yang sebelumnya, dari ratusan tahun sebelumnya. Ya mungkin kita, bisa, skip ke bagian yang udah, sampai sekarang aja nih ke ya dok ya? Ya, Heeh, yang ada gininya apa istilahnya heeh, kan yang iya penting kan audiennya, target audien, tujuan kuliah kan begitu bukan kalau iya, menjabarkan ya betul sih menjabarkan ilmu betul setuju cuman titik beratnya di mana kita kan surgeon ya gitu bukan ahli oke. sejarah ya semua. Jadi, dari kesimpulannya nih dari yang tadi Dok, dari dulu itu sudah banyak, dilakukan penemuan dan, penelitian-penelitian yang sangat berlanjut, tentang mikroskop operasi. Sampai pada saat ini sampai pada saat ini sudah, di slide 11 ini, dari penemuan yang sudah sangat, banyak tersebut, dari berkali-kali trial and error, akhirnya ditemukan, mikroskop yang seperti sekarang ini. Jadi mikroskop yang sampai sekarang ini bahkan, bisa sudah memberikan stereoscopic video recording dan stereotactic guidance pada saat ini, sudah cukup luas dan disebatkan pada mikroskop operasi. Jadi intinya dari penelitian yang sudah sangat lama itu, sangat membantu bagi seorang bedah saraf untuk melakukan operasi-operasi yang tadinya, tidak mungkin dilakukan, jadi mungkin dilakukan. Dan juga dari visualisasi, yang diberikan oleh mikroskop, operasi ini, selain untuk, seorang bedah sarafnya atau seorang konsultan bedah sarafnya, juga bisa digunakan, untuk, proses edukasi atau pembelajaran. Jadi tidak hanya bisa, eee untuk melihat sendiri, tapi kita bisa untuk mengajar kepada residen, atau mengajar kepada dokter umum, atau mengajar kepada fellow yang lain melalui, kamera tersebut. Nah, lalu, eee, dunia, optik sampai sekarang sudah menemukan juga yang namanya kamera endoskopi. Jadi meskipun, seringkali dianggap sebagai, instrumen
operasi modern, endoskopi sebenarnya telah menjalani perjalanan sejarah yang, panjang, melalui sejarah mikroskop yang, sebelum-sebelumnya sudah diceritakan. Jadi, eee di Human itu menceritakan apakah sih alat endoskop ini, bagaimana, dia proses kerjanya. Jadi, alat ini dilengkapi dengan beberapa lensa yang dipasang di dalam sebuah holotub yang memiliki sebuah filamen sumber cahaya elektrik yang diinginkan dengan media air pada ujungnya. Jadi cikal bakal endoskop pertama ini memiliki kemampuan optik dan manuver, operasi yang buruk. Lalu lama-kelamaan diciptakan tambah bagus dengan, resolusi yang tambah dalam, dengan fiber optik yang, bagus, jadi tahun berikutnya diciptakan ada rod lens endoskop. Jadi juga apa namanya, daya optik yang lebih baik, dengan diameter yang lebih kecil, lalu juga ada pencahayaan fiber optik ke dalam rod lens tersebut. Jadi di ujung endoskopnya juga ada pencahayaannya, jadi mempermudah para surgeon bedah saraf itu untuk melihat, struktur anatomi. Jadi, lalu juga, dari berkembangnya waktu, Eee, di mikroskop endoskopi pada ujungnya itu, juga dapat melakukan koagulasi. Jadi, bisa dilakukan koagulasi misalkan untuk koagulasi choroid plexus pada kasus hidrocephalus, third ventriculostomy dan operasi hipofisis. Jadi, eee, bahkan sampai saat ini sudah banyak dikembangkan teknik operasi skull base menggunakan endoskop yang juga diikut dengan diciptakannya beberapa instrumen khusus yang menunjang operasi menggunakan endoskopi tersebut. Jadi, karena kemampuannya memberikan daya optik yang luar biasa, penggunaan rigid endoskop ini mendominasi penggunaan endoskopi dalam dunia bedah saraf dan tidak menutup kemungkinan bahwa misalkan di kemudian hari, di Human itu disebutkan di kemudian hari bisa aja ditemukan fleksibel endoskop juga ditemukan untuk memberikan kemudahan dan terobosan pada ruang bedah operasi. Kalau karena sampai sekarang penemuan baru sampai di mikroskop endoskop yang berbentuk ujungnya rigid, belum ada yang ujungnya, fleksibel. Nah jadi, teknologi baru ini adalah, teknologi visual dalam dunia operasi, dalam dunia operasi bedah saraf. Jadi, sampai sekarang mikroskop operasi itu sudah mengalami, kemajuan yang sangat pesat. Misalkan, sekarang, mikroskop operasi sudah memiliki yang namanya High Dynamic Range, Imaging atau HDR seperti, yang kita tahu kepada kamera-kamera, untuk, foto profesional itu sudah, sama dengan yang dimiliki oleh, mikroskop operasi sekarang. Jadi, mikroskop operasi sekarang sudah bisa, menyerap sinar-sinar atau, brightness yang, hanya diperlukan. Jadi meningkatkan kemampuan magnifikasi dan pencahayaan. Jadi dapat memperlebar aparatur, memberikan sumber cahaya yang lebih terang, dan memberikan efek negatif seperti berkurangnya depth of field dan cedera termal, pada jaringan akibat dari, panasnya cahaya tersebut. Dan juga dengan dikembangkannya computing power dan charge coupled device, CCD sensor, mikroskop digital itu mampu mengatasi kendala-kendala tersebut. Yang kedua juga, sudah memiliki focus stacking. Focus stacking itu, di mana dapat, pada, fokus, detail, pada yang diinginkan dan bekerja sama dengan High Dynamic, Range Imaging HDR-nya tadi untuk memberikan fokus terang pada daerah yang diinginkan. Lalu juga, kemampuan fokusnya, apa namanya, kemampuan fokus atau, visual, annotation, Eee, ada dapat melakukan pembesaran zoom in dengan tujuan untuk melihat suatu objek itu, lebih detail. Jadi di samping kemampuannya memberikan kualitas gambar yang lebih baik, mikroskop operasi yang sekarang digital itu juga dapat memberikan, visual annotation atau dengan menggabungkan data anatomi dan patologi pasien melalui CT scan, MRI atau
angiografi praoperasi yang disebut superimpose dengan gambar lapangan operasi secara real time. Jadi untuk memperoleh kemampuan ini diperlukan, sebuah tracking atau pembacaan posisi mikroskop menggunakan sistem stereotaktik. Jadi ketika jaringan otak mengalami pergeseran, eee, dan dan lesi telah dilakukan pengangkatan, sistem tuh perlu memodifikasi model yang telah dibuat sebelumnya berdasarkan gambar saat itu. Jadi bisa menggabungkan antara patologi, dan CT scan aslinya. Jadi, gambar patologinya bisa berubah menjadi warna-warni seperti demikian. Jadi kita bisa mengetahui bahwa, kelainan tersebut ini berbentuknya warna-warni seperti ini. Jadi mempermudah kita mengidentifikasi mana yang, normal dan mana yang tidak normal. Nah ini juga tadi masuk, mengenai sejarah lagi yang banyak diceritakan di Human, mungkin ini bisa di-skip, intinya ini adalah dari, penemuan prasejarah dari awalnya, manusia itu digunakan dengan ilmu coba benar-benar, coba pada manusia lalu dituangkan kepada di buku, menggunakan pohon dan menggunakan, kayu dan sebagainya dan akhirnya, dapat, diberi akhirnya menjadikan, terakhir bisa memberikan anatomi yang seperti, barang-barang anatomi yang kita bisa lihat sekarang. Nah, lalu juga, ini, eee, microneurosurgical anatomy atau roton cranial anatomy surgical approach yang sekarang paling banyak kita gunakan jika, mau, mempelajari tentang microneurosurgery yang di mana, prinsip yang dipegang oleh Dokter Roton ini adalah bahwa pengetahuan anatomi yang diperoleh melalui diseksi tersebut harusnya dapat membuat prosedur operasi bedah saraf menjadi lebih akurat dan, lebih akurat, aman, dan mungkin untuk, dilakukan. Nah, jadi juga, di Human juga banyak menyebutkan tentang sejarah bagaimana, buku ini dapat berkembang, Dokter Okton ini dapat mengembangkan surgical anatomy dari tahun-tahun sekitar 1800 sampai akhirnya, sekarang terbentuk American Association Neurological Surgeon, pada tahun 1993. Jadi ini juga banyak menceritakan tentang, barang-barang yang dari awal, bertemunya sampai dengan moving picture, menceritakan tentang, dari tahun 1800, 1900 dengan teknologi yang awalnya dari VCR, sampai, proses editing itu beralih ke komputer, sampai ke tahun 2000 itu menjadi kamera video digital dan akhirnya pada tahun 2010 itu ada yang namanya intraoperatif 3D video yang menjadi suatu hal yang praktis digunakan. Jadi ada video anatomi dan operasi 3 dimensi dengan menggunakan, kacamata ini, yang banyak dipopuler dan kesempatan dalam proses seminar nasional atau internasional dan banyak pabrik-pabrik, alat yang menggunakannya, yang menyesuaikan yang seakan-akan kita melihat mikroskop, padahal kita tidak melihat mikroskop, kita menggunakan, video 3 dimensi nih, Kak. Jadi, eee kemampuan manusia itu untuk memvisualisasikan anatomi, dan patologi akan terus mengalami perkembangan dan kemajuan. Dan hal ini membantu dari kita untuk lebih memahami, bedah saraf di level yang lebih canggih. Dengan pesatnya kemajuan teknologi komputer, teknologi digital, yang telah, melalui kemampuan keterbatasan, eee di bidang optik khususnya di kamar operasi. Jadi dengan diciptakannya modalitas imaging non-invasif, semakin meningkatkan pemahaman dan visualisasi kita mengenai struktur yang menyusun sistem saraf manusia. Jadi model 3D dari anatomi pasien yang hendak kita tangani itu dapat dikonstruksikan untuk menyusun planning operasi dan dapat juga dimodifikasi secara real time. Jadi itulah, gunanya dan manfaatnya teknologi optik ini terhadap bedah saraf. Jadi itu untuk mempermudah kita untuk melakukan planning operasi dan modifikasi. Jadi juga diseksi atau operasi virtual dapat menjadi sarana pembelajaran, jadi kita bisa, eee latihan untuk melakukan diseksi, untuk melakukan operasi dengan menggunakan simulasi
video dan 3D itu. Jadi, ini, yang terakhir adalah, akhir dari presentasi ini. Nah, di slide terakhir ini adalah namanya, Dokter, Peter M. Lawrence. Jadi beliau adalah salah satu, pionir yang, menggerakkan dalam bidang medical illustrator yang dapat kita lihat bagaimana workstation-nya begitu penuh yang dia dimiliki mencerminkan bahwa teknologi visual saat ini begitu pesat dan sangat membantu memudahkan kita untuk memperoleh informasi, mempelajari ilmu bedah saraf. Nah, jadi ini adalah, eksoskop atau mikroskop yang, gambar-gambar yang kita sudah ditemukan, sekarang ini dengan menggunakan mikroskop operasi ini dapat mempermudah, para bedah saraf untuk melakukan operasi di mana struktur kecil, anatomi-anatomi penting, anatomi krusial itu dapat, dipreservasi dengan bantuan, magnifikasi alat-alat tersebut dan juga, bisa memberikan navigasi juga mana bagian, yang patologis, mana bagian yang normal. Jadi, sebagai dokter bedah saraf kita tidak menghancurkan atau mengganggu, bagian-bagian yang normal dengan menggunakan teknologi optik tersebut. Lalu juga ini yang baru lagi, menggunakan 3D printing for surgical planning dan simulation. Jadi sebelum dilakukan operasi, dilakukan printing 3 dimensi dulu, jadi kita bisa membayangkan dan bahkan memegang 3D printing tersebut, jadi kita bisa membayangkan di mana patologinya dan mana tempat-tempat, yang tidak boleh dipreservasi atau tempat-tempat boleh yang tidak boleh tersentuh pada saat, dilakukan operasi dan dapat juga membantu marking, dapat juga membantu kita memvisualisasikan dan membayangkan proses operasi tersebut. Lalu juga, yang eee, untuk, tentunya yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah untuk educational teaching. Jadi seperti yang sudah kita lakukan sekarang, pasien-pasien dengan operasi tumor-tumor yang, sangat, yang sangat sulit untuk dioperasi itu, teknik operasinya, pada saat operasi dapat direkam. Nah, dapat, menjadi proses perekam itu setelah direkam itu dapat, diberikan kuliah dan dapat, dilakukan, misalkan, trial and error dan, mengetahui apakah kekurangan dan kelebihan pada saat operasi tersebut sehingga, di operasi-operasi mendatang dapat dipelajari dan dapat, memperbaiki kesalahan yang pernah, dibuat atau error yang pernah dibuat. Ya kurang lebih, seperti ini Kak dokter, presentasi saya, ampura jika membosankan pada yang zaman-zaman, sejarah nih Kak karena di Human ada, banyak tertulis memang, bab yang ini sepertinya banyak membahas tentang bagaimana, awalnya proses, teknologi optik ini dapat terjadi. Terima kasih Dokter Wisnu, terima kasih waktunya dokter senior kalian. Presentasi saya sudah selesai, dimohon jika misalkan ada yang kekurangan atau yang kurang jelas mohon maaf. Jika ada pertanyaan, boleh nanti bisa juga dibimbing oleh Dokter Wisnu nih, Kak. Matur suksma, terima kasih dokter, terima kasih senior. Selamat pagi, ya terima kasih Marlin, mana membosankan, bagus presentasinya, keren ya. Jadi Anda bisa membuat topik yang kompleks sekarang jadi sederhana, itu skill presentasi ya. Jadi mempresentasikan dengan waktu yang cukup, kemudian apa take home message-nya. Cuman ya memang topiknya memang berat karena ada sejarahnya. Tapi kalau kita tahu sejarah, maka ya kita lebih bisa menghargai teknologi yang sekarang. Itu maksudnya bab ini kan begitu. Maka dia repot-repot dia melihat sejarahnya itu. Tapi sejarah itu kan dibuat dari sekarang. Jadi terus akan ada kemajuan nanti kok setelah ini. Ya itu. Jadi ini harus terus kita pelajari. Coba misalnya, yang lain mungkin ada ya pertanyaan? Selamat pagi dokter, izin dengan Kevin izin bertanya nih Dok. Ya silahkan, Dokter Kevin. Baik, terima kasih Dokter Wisnu atas kesempatannya. Sebelumnya terima kasih untuk Dokter Maren sudah menjelaskan materinya dengan sangat baik, artinya menjelaskan tentang sejarah perkembangan dari visualisasi dari optik. Yang ingin saya tertarik dengan statement terakhir adalah penggunaan virtual dissection dan virtual surgery. Artinya
bagaimana sebenarnya konsep dari virtual dissection dan virtual surgery ini ke depannya? Apakah memang nantinya konsepnya adalah hanya sebagai pelatihan atau mempersiapkan seorang surgeon untuk pada suatu case, atau bisa digunakan sebagai workshop, atau mungkin bisa sebagai robotik? Artinya memang bisa operasi jarak jauh nih Kak. Kurang lebih seperti itu dokter, mohon arahannya. Oke. Oke, terima kasih Dokter Kevin untuk pertanyaannya. Saya ulang kembali, maksudnya yang dimaksud dengan tadi ya virtual dissection dan surgery yang disebutkan pada slide terakhir nih ke ya? Enggak, kurang lebih seperti itu dok. Oh, oke. Jadi memang yang dimaksud dengan virtual dissection dan surgery yang dimaksud itu adalah sebentar saya. Nah, jadi yang dimaksud dengan virtual dissection surgery itu sebenarnya lebih pada pengembangan software untuk kepentingan edukasi dan planning praoperasi. Jadi hal ini dilakukan secara virtual, secara simulasi dan tidak langsung dilakukan pada pasien langsung. Jadi terakhir juga dikembangkan adanya 3D printing model yang dapat digunakan untuk tujuan yang sama dalam dunia bedah saraf. Jadi ini kalau saya baca-baca di internet, di luar negeri itu ada kayak semacam software. Jadi kalau simpelnya itu kayak games, kayak semacam permainan ya kalau di aplikasi gitu. Jadi games-games-nya tapi yang lebih kompleks. Jadi misalkan ada sebuah kasus, misalkan meningioma. Nah jadi apa namanya, mungkin kalau di Indonesia mungkin belum ada ya. Jadi dengan menggunakan mikroskop, mikroskop dengan menggunakan, seperti, apa ya, semacam model manusia seperti itu. Jadi, seakan-akan model manusia itu, memiliki meningioma dengan menggunakan software. Jadi kita sebelum melakukan operasi, kepada pasien beneran, kita coba dulu ke boneka atau dummy dan juga yang berkaitan dengan software komputer. Jadi coba dulu kerjain yang bohongan, lalu baru besoknya setelah terampil yang bohongan itu dikerjakan langsung pada pasien. Ya kurang lebih seperti itu, tapi untuk di Indonesia saya juga belum tahu ya, mungkin kayaknya belum ada, tapi di luar negeri sudah mulai dikembangkan itu, namanya microsurgery simulation course. Jadi itu sebuah simulasi dengan menggunakan software komputer nih, Kak. Yang seperti ini di bawah sini nih, microneurosurgery simulation course. Jadi seperti bermain games gitu loh, kurang lebih seperti itu, Dokter. Mungkin bisa ditambahkan dan diperjelas nih ke dokter. Ya, nanti kan saya simpulkan. Ya, kurang lebih betul ya. Jadi virtual itu untuk planning. Jadi tujuannya semua untuk meningkatkan patient safety ya, bukan sebetulnya untuk dokter bedahnya biar gini, biar gitu, biar latihan enggak. Jadi pasiennya, apapun itu kemajuan itu untuk kepentingan pasiennya, untuk pasien safety. Iya, Dokter. Jadi preoperatif planning itu makanya penting ya. Makanya kami kalau sebagai senior mendengar PPDS laporan pasien, nggak ngapalin pasiennya, nggak hafal kondisi, nggak tahu harus diapakan pasiennya, tapi melaporkan, ya gimana ya gitu kalau kita melihat titel Anda PPDS kan, ya nggak cocok ya. Maka itu penting sekali. Orang di luar negeri berlomba-lomba mempertajam preoperatif planning ya. Bahkan dia buat virtual ini itu nggak ada artinya kalau tidak ada di usaha yang sesuai dari PPDS ya. Jadi sebelum perang persiapan dulu ya. Kalau maju tanpa persiapan ya terus terang konyol ya gitu. Nanti saya simpulkan. Mungkin ada pertanyaan dari PPDS yang lain. Ini menarik sekali topiknya ini. Ya saya lihat 2016 virtual, saya sudah coba virtual itu kacamata 3D, Oculus semua itu untuk menerjemahkan imaging MRI, diterjemahkan ke gambar virtual, jadi kelihatan sekali HNP-nya, bisa dirotasi gitu, jadi kita seperti meraba-raba di permukaan, itu interaktif sekali dan prosesornya cepat, itu sudah ada 2016 itu sejak saya di
pertama kali dipamerkan virtual reality itu di Tokyo. Waktu itu saya ikut sama Prof. Mizuno, itu ya memang kedepannya begitu, ya bisa didiseksi, bisa dipotong dengan jari gitu, kita bisa operasi lemniktomi, ditunjuk, hilangkan partnya, kita rotasi, potong, mirip seperti viewer di Osirik itu atau di Horos, tapi ya di depan mata kita, dan itu 3 dimensi. Ya butuh prosesor yang tinggi, RAM yang tinggi, kemudian ya kalau enggak tahu cara makainya mata cepat rusak juga karena ini silau juga, dan dia kelihatan seperti orang aneh tuh, gerak-gerak sendiri tangan kita di udara ya. Tapi ya sangat membantu, keren sekali memang. Saya sudah lihat ya, dan tidak lama lagi akan sampai, nanti sudah sedang dibuat tombol-tombol virtualnya juga. Jadi ada menu-menu yang kita bisa klik. Kalau yang waktu itu prototipenya masih ada orang yang mengendalikan di komputer gini ya, menu-menunya, tapi katanya nanti sudah dibuat tombol virtualnya. Jadi nanti ada, kita bisa klik di udara gitu, kita mau ganti menunya, ganti kontras dan segala macam. Jadi ujung-ujungnya operasi virtual betul. Tapi itu adalah intinya, adalah bagian dari pre-operative planning ini sebenarnya. Mahal sekali untuk pre-operative planning, karena semakin kita bisa paham 3 dimensi ini, ya maka kita bisa operasi dengan efisien, makin kecil insisinya, bukan malah alat besar-besar tapi alat canggih-canggih, tapi operasinya insisinya masih selapangan futsal, ya nggak cocok ya. Artinya operasinya harus mengecil insisinya, mengecil, makin less invasif ya. Kalau minimal nggak bisa rasanya, less invasif lah. Kalau di otak tuh minimal invasif tuh rasanya terlalu berlebihan tuh statementnya, mungkin less invasif ya, dengan bermodalkan ini gimmick-gimmick aja sebetulnya ya, nggak usah terlalu heran dengan teknologi. Yang penting surgeonnya harus punya 3 dimensi. Ya, makanya masuk bedah saraf itu ada tesnya, itu kan tes TPA. Kenapa sih nyusahin tes TPA itu? Ya kalau TPA-nya kecil berarti 3 dimensinya Anda kecil. Jadi Anda enggak harus perlu dukungan ini nanti untuk operasi-operasi yang dalam itu. Kalau enggak bisa disorientasi ya. Jadi jangan bosan-bosan untuk itu istilahnya mempelajari model TPA, kemudian maksudnya mengasah insting 3 dimensinya ya. Kalau enggak gitu Anda akan bertahan dan akan berpedoman sama teknologi. Tapi kedepannya orang kan begitu sih kayaknya. Oke, mungkin ada pertanyaan dari PPDS, silakan. Itu ada senior mau menambahkan. Terima kasih banyak dokter untuk arahan masukannya. Izin dokter dengan Diki. Ya silakan Dokter Diki, silakan. Oke dokter, sebelumnya terima kasih untuk Dokter Marlin atas presentasinya. Saya tertarik apalagi dengan penjelasan dari Dr. Wisnu barusan. Kan ini untuk visualisasi dan optik, kebanyakan untuk mungkin yang di Indonesia yang dipakai sekarang mikroskop dan endoskopi. Lalu tadi dijelaskan juga sama Dr. Wisnu mengenai virtual. Mungkin untuk Dr. Marlin, apa ada informasi ya mengenai perkembangan teknologi yang sekarang terkait visual dan optik ini, selain mikroskop dan endoskopik, dan mungkin selain virtual nih Kak? Mohon arahannya. Terima kasih Dokter Diki atas pertanyaannya. Jadi maksud pertanyaan itu apakah ada perkembangan visual dan optik pada bedah saraf itu selain mikroskop operasi dan endoskopi nih Kak? Jadi perkembangan teknologi visual dan optik dalam dunia bedah saraf itu sebenarnya tidak berhenti sampai diciptakannya mikroskop operasi dan endoskopi. Jadi saat ini teknologi yang berhubungan dengan visual optik yang saya ketahui adalah diciptakannya adalah teknologi eksoskop yang merupakan alternatif dari mikroskop operasi dan endoskopi. Jadi di mana ahli bedah itu tidak melihat melalui skop binokular seperti yang kita lihat itu, skop yang double kanan kiri mata kita itu binokular itu, menggunakan mikroskop operasi, tapi melakukan manuver operasi dengan two handed dan memperoleh visualisasi real time melalui monitor yang kini dilengkapi dengan kemampuan 3 dimensi. Kalau nggak salah tadi ada gambarnya.
Nah, ya ini jadi, ini adalah jadi nggak hanya, mikroskop binokular jadi, yang tadi sudah dijelaskan, Dr. Wisnu itu dengan menggunakan 3D, eee, kalau setahu saya, ada juga yang apa namanya, yang namanya eksoskop. Mmm, nggak melihat, melalui skop binokular, tapi melakukan manuver operasi dengan two handed dan memperoleh visualisasi real time melalui monitor yang kini dilengkapi dengan kemampuan 3D. Jadi memang sudah, semaju itu perkembangannya dan saya baru tahu ternyata itu sudah ada di tahun 2016 yang tadi seperti Dr. Wisnu, katakan. Kurang lebih seperti itu dokter. Mohon penjelasan dan tambahannya nih ke Dok. Ya, terima kasih pertanyaannya Dr. Diki. Artinya mulai ada rasa ingin tahu ya. Nah, itu penting ya. Nah, selama kita sekolah itu harus ada rasa ingin tahu. Kalau sudah klasik kata-katanya, aduh udah capek nih sekolah itu. Nah, itu sudah selesai, sudah ilmunya, nggak bisa nambah lagi dia biasanya. Maka harus selalu ingin tahu ya. Ingin tahu itu adalah modal awal. Nah, sekarang untuk bedanya apa sih sebenarnya, kan ada mikroskop, eksoskop, endoskop. Yang paling gampang adalah mana yang 2 dimensi, mana yang 3 dimensi view-nya. Kalau yang pasti 3 dimensi itu mikroskop. Kalau yang 2 dimensi itu endoskop. Nah, itu biasanya dulu. Tapi sekarang dibuat kebalikannya. Sudah mulai ada mikroskop, dia membuat eksoskop, jadi mengarah ke endoskopi. Tapi sekarang dibuat lagi ada endoskopi 3 dimensi kalau ada yang baca. Sekarang 3D endoskop itu yang terbaru sekarang. Nah, jadi semua ini adalah gimmick-gimmick digital, tapi ingat kita harus paham juga yang manual. Kalau nanti alat ini digital ini koneksi wifi-nya ngadat, maka gambar langsung hilang gitu loh, misalnya kalau yang eksoskop itu. Tapi kalau mikroskop kita kan konvensional dengan zoom, dengan lampu, ya kita tidak melibatkan streaming itu ya. Kan kita bisa lihat ini ada streaming di sana atau fibernya bagaimana tuh. Jadi banyak sekali isu-isu yang kelemahan, ya kelemahannya banyak. Cuman ya makin lama teknologi makin mature, itu istilahnya. Teknologi semakin mature, semakin murah. Akhirnya mikroskop sekarang kan juga ada yang 2 miliar ya, sudah ada yang bagus ya. Sekarang Mitaka misalnya mereknya itu 2 miliar udah dapat. Dan itu sama dengan Zeiss gininya resolusinya. Makin lama makin affordable. Endoskopi juga saya kira mahal sekali handpiece. Sekarang yang 35 juta juga ada. Jadi tergantung sekarang ya, tergantung kita nih tercapai enggak goalnya. Kita mau jadi micro surgery atau endoskopi surgery atau keduanya hybrid. Nah, apa aja boleh ya, yang penting dipilih yang terbaik untuk pasien, itu yang sekali lagi saya ulangi. Kemudian semua teknologi ada keuntungan dan jangan lupa juga punya kelemahan. Ini yang digambar ini yang paling menarik, saya baru lihat juga waktu kalau nggak salah 2 tahun lalu. Yang kecil sekali alatnya, jadi surgeonnya tidak usah draping besar-besar, kemudian mobilitasnya gampang, operasi bisa di mana aja, modal LCD sama alat eksoskop ini. Tapi reviewnya ya memang sangat ya membutuhkan skill lebih tinggi malahan ya ini, karena koordinasinya lebih susah sebetulnya dengan gini. Dan kalau apa kelemahannya Marlin kira-kira ini yang gambar ini, kelihatannya ganteng ini, cowok cewek asisten kerjanya enak. Nah, kelihatannya apa nih susahnya nih operasi ini? Di mana letak sulitnya kalau operasi begini? Ayo, nah ini sekarang pertanyaannya. Mbak Marlin, logikanya gimana operasi ini susahnya? Logikanya Ini ya, kalau operasi ini view-nya cuma satu ya, hanya view operator ya, maka asistennya nggak bisa jauh-jauh ya, harus nempel di operator ya. Nempel badannya, dia akan bingung nanti kanan kirinya ya. Itu kelemahan mendasar ya. Jadi jangan beli alat-alat yang miliar-miliaran itu pengadaan tapi nggak tahu juntrungannya. Ini alat yang banyak kelemahannya. Maka sekarang nggak diciptakan satu layar untuk asisten juga ada supaya view asistennya menyesuaikan. Jadi operatornya di dahinya tuh dipasang detektor untuk menyesuaikan yang terbaru dan menyesuaikan view-nya. Jadi kameranya gerak-gerak sendiri. Terus asisten juga pasang di dahinya juga alat supaya terjadi proyeksi. Makanya matanya, lensanya alat itu banyak sekali. Asisten tidak bisa geser-geser semaunya. Kalau geser-geser dia bingung kanan kiri depan belakang, dia netes kemana-mana ini tetesannya. Kemudian
Kalau dia pegang alat dia bisa nyenggol atau traksi dia bisa traksi yang enggak. Ini bisa buat kecelakaan ya alat ini ya. Ini adalah kelemahan yang paling mendasar esoskop ya. Maka esoskop sebetulnya teknologi yang akan gagal kecuali dia akan berubah. Kedua, dengan adanya alat di depan surgeon seperti ini, terkadang alat ini akan menghalangi view-nya. Alat ini malah di depan memblokir matanya surgeon sehingga surgeon nggak bisa lihat gininya, apa namanya, trajektorinya, kemudian navigasinya, nggak bisa lihat tensinya. Dia justru memblocking view-nya karena alat ini harus dekat dengan surgeon-nya, persis di belakang surgeon. Ini bagus sekali gambar ini karena di antara kepala mereka berdua. Tapi begitu ganti posisi, nah ini akan ketutupan, nanti ada gerhana, nanti kepala surgeonnya nutupi lensanya. Bisa-bisa on alatnya ya. Ya itu, jadi kelemahan-kelemahan yang harus dipelajari setiap mau invest alat, melihat alat. Jangan acrobatic surgery ya, terlalu banyak akrobat. Jangan pakai gimmick-gimmick. Nah, intinya pamer tapi enggak ada gininya, esensinya. Nah, ini adalah suatu teknologi yang sangat banyak kelemahannya. Paling mahal sekarang, tapi paling banyak kelemahannya gitu. Jadi orang yang beli rata-rata komplain gara-gara itu. Itu pelajari ya sebelum mereka presentasi ini tujuannya kan melihat yang terbaru. Orang nggak akan nanya, jarang sih orang nanya sejarahnya tahun 50 apa yang terjadi Marlin. Nah, nggak ada yang terlalu detail itu. Tapi kalau sudah menanyakan future ya ini apa isunya ya itu. Jadi kira-kira paham ya, ini view-nya cuma satu, hanya view operator, itu pun mereng, tidak pas di mata operator ya. Kemudian ada asisten nggak bisa jauh-jauh, harus nempel sama operator. Kemudian alat ini akan gerak-gerak terus, lama-lama bisa menutupi gininya. Belum lagi isu gininya, apa namanya, zoom-nya. Kelemahan lensa ini tidak ada yang melebihi sekarang ini mikroskop yang kita biasa pakai Zeiss itu ya. Itu memang zoom-nya masih buruk, zoom apa namanya, tapi bagusnya apa? Dia kecil, ringkas, dia langsung tergabung, terintegrasi ke alat eksternal yang bisa merekam dengan baik. Ya, memang ada masa depannya, tapi masih jauh ya. Kecuali alat ini nempel di kepala surgeonnya baru seperti GoPro gitu. Tapi mau tak kalian dikasih alat kamera di dahi, operasi 6 jam itu, tanpa itu ya udah sakit kepala, apalagi dikasih alat kamera operasi 6 jam ya, belum mesti ngelihat layar jarak jauh gitu. Pening ya, asistennya juga akan goyang-goyang, layarnya surgeonnya goyang-goyang, mual asistennya juga ya gitu. Itu ini kelemahan mendasar esoskop ya. Jadi tidak banyak penelitian yang jurnal yang terbit tentang esoskop gitu. Oke, kira-kira bisa dipahami audiennya, jangan istilahnya latah ya, baru ada yang baru beli yang terbaru gitu. Lihat ya apa ininya, kelemahan mendasar dan yang menghalangi tujuan kita ada enggak? Kalau ini rasanya keren sekali, tapi saya sudah baca buruk ya. Nggak, belum bagus ini pengembangannya. Mungkin ada pertanyaan dari PDS, ada tanggapan dari senior. Ya, tolong dibaca ya, bukan bedah saraf tuh, apalagi terbedah itu harus canggih ya. Bukan lagi eksisi, ekstirpasi gitu, white eksisi, ya harus gini, harus canggih itu. Baca semua teknologi yang baru-baru, ya harus ahead, tapi yang penting berguna untuk pasiennya. Biar nggak penuh kamar operasinya, tapi nggak pakai alatnya. Mungkin ada yang mau Selamat pagi, Pak Wisnu. Selamat pagi, Prof. Pertanyaan untuk Marlin. Setelah Marlin mempelajari sejarah dan future, past, present, dan future ini, kira-kira menurut Marlin bagaimana endoskop, exoskop, mikroskop, uniportal endoskop, biportal endoskop, apa keuntungan dan kelemahannya yang bisa disarikan? Silakan. Terima kasih Prof untuk pertanyaannya. Saya mencoba menjawab, cuman mungkin karena semuanya belum pernah saya gunakan juga, kalau untuk langsung di lapangan saya masih kurang tahu Prof untuk kekurangan dan kelebihannya. Cuman kalau mikroskop mungkin kelebihannya
yang seperti Dokter Wisnu beritahukan tadi, kalau mikroskop kan kalau untuk asistennya biasanya kalau, bisa eee, ada satu monokuler yang satu lubang lagi yang bisa dilihat langsung oleh, oleh asistennya. Jadi nggak harus terlalu, berdempet-dempetan. Nah, kalau misalkan eksoskop tadi, yang Dokter Wisnu bilang tadi, harus berdempetan. Nah, kalau misalkan, kalau endoskopi, mungkin, kekurangannya, harus, saya dulu pernah lihat ada operasi, endoskopi itu, kayaknya harus semua instrumennya harus ada. Kalau misalkan ada kekurangan satu instrumen aja itu operasinya sangat sulit. Misalkan kayak, instrumen yang untuk pemegang, endoskopnya itu nggak ada. Jadi, seorang surgeon harus memegang endoskopnya sendiri, bener-bener sendiri. Sedangkan kalau untuk stabilisasi endoskop itu kan susah, pasti tangan, yang namanya endoskop agak sedikit berat juga pasti tangannya gemeteran dan juga untuk, lapang pandangnya jadi susah. Eee, Kurang lebih, baru segitu aja sih Prof, yang tahu, bisa, untuk ditambahkan Prof. Ya, baik, bagus. Marlin sudah bisa mengambil take home message-nya. Jadi, surgeon itu kan kepentingannya adalah view, penglihatannya, pengaksian. Kalau itu kurang afu, mengurangi optimalisasi care atau pelayanan pada pasien. Sehingga untuk meningkatkan view ditemukanlah alat-alat seperti itu. Selain melihat juga magnifikasi dan lightning juga angel movement-nya sehingga bisa ngambil sudut-sudut yang kira-kira agak krusial yang perlu diekspos kan gitu. Nah, keinginan-keinginan itu kan biasanya terfasilitasi dengan pembukaan yang besar. Namun belakangan teknik-teknik yang open surgery itu mulai menjadi pilihan kedua karena diharapkan less invasif ya, invasifnya sehingga perlu alat-alat yang bisa melihat ke lorong atau ke tunnel yang bukanya kecil tapi tidak mengurangi pengaksian atau penglihatan view dari surgeon untuk optimalnya tindakan kan gitu. Nah, masing-masing itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Ya, kalau mikroskop ya kelebihan dia 3 dimensi ya makanya. 3 dimensi ya kita tahu sumbu X, sumbu Y, sumbu Z-nya. Itu pada umumnya. Endoskop itu 2 dimensi. Jadi operasi surgeonnya bukan melihat ke lapangan tapi melihat ke monitor kan gitu. Source of light-nya sama. Nah, kelemahan-kelemahan dari mikroskop mungkin bisa dilihat bahwa dia alatnya cukup besar dan mengambil space, kemudian tidak bisa melihat lewat tunnel yang sempit, dia harus bukanya lebih besar daripada endoskop. Endoskop kan bisa perkutan ya, kameranya yang masuk ke daerah. Kalau mikroskop kan pencahayaannya ditingkatkan, exposure-nya kurang lebih standar jadinya, insisi peterionalnya sama dan sebagainya. Jadi kelemahan endoskop sekarang ditingkatkan oleh para surgeon yang bekerja sama dengan pabrikan untuk mengimbangi mikroskop, padahal mikroskop itu sudah termasuk minimal invasif sebenarnya. Namun endoskop yang 2 dimensi mulai ditingkatkan kemampuannya dengan tidak hanya uniportal yang tidak bisa bergerak, dia betul-betul fix menjadi yang biportal. Jadi dia tetap 2 dimensi tapi movement atau pergerakan dari surgeon bisa bebas di sana. Tidak berdasarkan titik masuk saja tapi bisa seperti laparoskop di perut itu bisa itu kan biportal, bisa bergerak sana kemari di dalam peritoneum.
Nah, kemudian kekurangan itu tetap selalu ada, ditambahlah exoscope. Jadi exoscope itu 3 dimensi, namun view-nya di monitor 2 dimensi, jadi ada kombinasi di sana. Kalau surgeon mau melihat langsung bisa ke daerah operasi, kalau mau lihat monitor untuk pencahayaan yang lebih paten bisa. Jadi ada juga yang mengkombinasikan malahan mikro dan endo. Jadi jangan kita memenangkan atau menyatakan satu sama lain, tapi mengcombine operasi mikrosurgery dengan mikroskop dibantu pencahayaannya dengan endoskop, karena lightning dari endoskop kan lebih terfokus dan tajam. Misalnya operasi transpenoid, nah itu beberapa masih menggunakan mikrosurgery, tapi melihat ketuntasan operasi dibantu dengan endoskop untuk melihat sisa remnant dari tumor misalkan. Atau pada saat clipping mikrosurgery digunakan, namun untuk melihat apakah ada feeder lain yang krusial terklip oleh klip itu, dicek juga dengan endoskop. Jadi kelebihan kekurangan itu tidak perlu kita pertentangkan ya, Marlin. Kita gunakan semua resources itu untuk mengoptimalisasi pelayanan pada pasien, itu intinya. Bagus, Marlin sudah bisa menyarikan meskipun belum lengkap. Terima kasih, Dr. Wisnu. Oh, Prof, ampun dijelaskan dengan gamblang. Mungkin dari PPDS ada pertanyaan lain. Belum ditutup diskusinya, atau senior ada menambahkan mungkin. Ya, dipertimbangkan untuk fasilitas tersier, betulnya harus lengkap ya. Lengkap dan kita bisa kombinasi approach-nya ini. Tapi sebelum melengkapi, kamar operasinya harus disetting supaya sesuai dengan kamar operasi yang high-tech ya. Itu sekarang isunya itu sekarang. Bagaimana kita mendesain kamar operasi yang bisa bertahan, tanda kutip 10 tahun ke depan. Maksudnya bertahan dengan kemajuan teknologi. Jangan sampai kita taruh alat, nanti ngentuk-ngentukin, menu-menuhin aja malahan, atau kabelnya. Makanya semua kan sekarang kabelnya di atas, nggak ada lagi yang di lantai, seperti itu. Ini visualisasi penting, ya betul, untuk meningkatkan akurasi. Masih mempertahankan man behind the gun. Tadi pertanyaannya ada yang tentang operasi jarak jauh. Itu ada pakai robot Da Vinci ya, urologi sudah melakukan itu. Profesor Yoshitaka namanya, saya pernah lihat di Shinrigaoka. Dia operasi dalam jarak 3 meter dari pasien. Tapi dia bilang dia bisa ngerjakan dari luar negeri pun bisa. Dipakai operasinya, dia masuk ke dalam robot Da Vinci, kemudian pasiennya di negara lain, ya bisa. Tapi ya repotnya kalau koneksi internetnya putus gimana gitu. Nah itu ya bisa ya operasi jarak jauh, jadi tidak langsung ke pasien. Itu ada dengan robot Da Vinci. Nanti kedepannya neurosurgery ada neurosurgery arm itu. Rasanya sudah ada di jurnal neurosurgery itu, kalau coba lihat tuh, pernah saya lihat. Jadi menghilangkan tremor pada skull base itu misalnya, itu yaitu alat-alat bantu ya. Tapi ini kan judulnya kan visual. Kalau visual ya kita berpendapat pada optik dan penyinaran ya. Kemudian dengan konsep 2 atau 3 dimensinya. Nah, visualisasi juga tidak langsung dengan navigasi juga bisa ya, itu yang gambar itu. Jadi apapun kalau sudah judulnya fasilitas tersier ya harapannya ada. Tapi yang penting sekarang kita pikirkan bahwa Indonesia ini kondisi negaranya adalah cost-nya juga. Operasi yang simple eksisi ya, dengan endoskopi yang semua monitor dipasang ya tentu beda cost-nya ya, modalitasnya banyak sekali. Nah itu juga ya, tidak hanya susahnya gitu ya, negara NKRI harga mati yang harus ngirit, harga mati tidak bisa ditawar ya, harus ngirit. Nah gimana kita mendapatkan kualitas yang baik tapi tetap sebisa mungkin efisien dengan harga ya, itu juga jadi isunya. Jadi itu terima kasih Dr. Martin presentasinya. Mungkin ada pertanyaan lain atau tanggapan dari senior. Mungkin satu pertanyaan buat seniornya Marlin ya. Eka sama Stephen ada monitor nggak sekarang?
Eka, Stephen, Buana sama Martin monitor nggak? Halo Eka, Stephen. Gini, izin Prof. Eka lagi operasi nih Prof. Dokter Eka. Kenapa Prof? Buana. Yang Buana Prof. Ya, kira-kira Buana, Martin, Eka, Stephen yang berdasar lanjut ini bisa memberi gambaran nggak sama adik-adiknya itu tentang perbedaan less invasive surgery, minimal invasive surgery, dan apa beda dengan robotic surgery? Silakan. Izin untuk berusaha menjelaskan nih Prof. Mungkin pada prinsipnya kalau misalnya operasi yang biasa nih kan yang open ke besar dengan expose yang luas nih untuk mencapai satu goal target yang kita inginkan nih. Untuk yang less invasive mungkin lebih ke insisinya mungkin lebih kecil dari yang seharusnya dapat besar untuk mencapai expose yang sama nih. Untuk yang minimal invasif ini kalau yang baca prinsipnya nih benar-benar sebisa mungkin kerusakan struktur-struktur yang kita lewati ini sangat minimal nih Prof. Jadi kalau misalnya contoh pada operasi spine nih yang dengan yang endoskop nih yang benar-benar percutaneous untuk pemasangan skrunya dan lain-lain Prof. Dibandingkan jadi benar-benar tidak open. Kalau less invasif mungkin masih open dengan sisi open yang sama linear tapi lebih kecil. Kalau yang minimal invasif benar-benar yang percutaneous nih Prof. Mungkin nih Prof prinsipnya Prof kalau yang itu yang baca. Campuran nih kalau sejauh. Terima kasih Buana, artinya sudah ada gambaran tentang pemahaman sampai tahap ini kan gitu. Ya, Prof. Jadi mungkin saya luruskan bahwa kita ambillah contoh di spine. Yang namanya minimal invasif itu tidak hanya perkutan, tapi yang dilakukan betul-betul minimal. Misalkan unilateral, paramedian approach, disc atau nukleotomi per endoskopi. Itu namanya minimal invasif. Nah, kalaupun memang tapi dipasang pedicle screw, 12 screw dengan 12 perkutan hole, itu bukan minimal invasif. Itu sama invasifnya dengan stabilisasi fusi yang panjang. Cuman less dia, karena kerusakan ototnya yang dikurangi. Jadi perhatikan bahwa minimal invasif itu betul-betul hanya melakukan kerusakan yang sangat minimal pada jaringan. Tidak dilihat dia perkutan maupun insisi. Kalau perkutan kan puncturing, bahkan tidak dijahit. Microsurgery and disectomy itu termasuk minimal invasif, bukan less invasif, karena tidak melakukan perubahan mekanik dan sebagainya. Jadi pemahamannya tolong diluruskan bahwa minimal invasif, kita ambil pada spine, minimal invasif itu mikrodisectomy itu minimal invasif, percutaneous disc nukleotomi itu minimal invasif, penggunaan YAG laser, penggunaan teknik-teknik yang membolongi satu bolong kemudian tidak menambah skru dan sebagainya itu minimal invasif. Nah, begitu dia melakukan exposure lebih dari satu level kanan kiri bahkan sampai 12 skru seperti saya bilang tadi, meskipun dia perkutan, dia masuk ke less invasif, bukan minimal invasif ya. Nah, itu tolong diperhatikan. Kadang-kadang orang berpikir melihat dari robekan luka saja itu dianggap minimal invasif. Padahal perdarahannya kurang lebih sama, bahkan lama operasinya lebih lama menggunakan percutaneous stabilisasi pedicle screw. Belum lagi kalau ada hematom dan sebagainya harus di reopen dan seterusnya. Kurang tadi tentang robotic surgery. Robotic surgery itu tidak bisa berdiri sendiri ya. Misalkan pada spine, hanya pada pemasangan skru kita menggunakan robot dengan neuro navigation sistemnya. Sisanya harus manusia. Jadi tidak bisa robot mengerjakan semua. Dia bagus, sangat tepat,
insersi skrunya agar tidak terjadi false route dan trajektori karena sudah menggunakan neuronavigasi yang dilakukan insersi skru saja oleh robot. Sisanya dekompresi, disektomi, tumor removal dan sebagainya itu manusia mengerjakannya. Jadi jangan terlalu ngotot seperti terus disampaikan untuk heroic surgery menggunakan robot, tidak bisa seperti itu. Tetap the man behind the gun-nya yang mengarahkan robotnya. Pada saat screwing saja robot turun tangan ya. Nah, untuk robotic surgery yang dikerjakan dari jarak jauh ya sampai sekarang belum 100% bisa diaplikasikan. Mungkin untuk operasi perut bisa ya, kalau operasi spine, operasi tumor terlalu banyak pitfall yang ditemukan bila mana kita menggunakan tangan robot untuk mengerjakan keseluruhan operasi. Jadi additional aid untuk mengurangi human error saja, tapi tetap harus human yang bekerja. Yaitu mohon dipahami ya semua residen, baik yang senior maupun yang junior. Jadi robotic surgery itu investasinya sangat besar, dari CT scan harus satu nada, MRI-nya, ruangannya, OAM-nya, sampai alat-alat yang dicantelkan di OK pun harus setara satu ini sudah bisa plug and play. Jadi nggak bisa misalkan Stephen atau Bu Ano ingin masang robotic surgery mendadak di Sanglah, itu nggak bisa. MRI mereknya lain, CT scan mereknya Siemens, mikroskop mereknya Zeiss, kemudian alat-alat navigasinya belum punya, itu nggak bisa ya. Jadi harus dibeli satu paket, diganti semua CT, MRI dan seterusnya. Itu kendala-kendala yang tidak seperti kita gonta-ganti bahan bakar, sekarang Pertama, besok Pertama Turbo, lusa Pertalite, itu nggak bisa ya. Kira-kira demikian. Terima kasih. Itu semua Prof, ya penting untuk dipahami ya yang tadi itu sampaikan Prof. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Izin dokter Prof. Jadi Prof. Ya silakan Dokter Didi. Izin dok bertanya dok. Ini yang penasaran pernah lihat nih tentang penggunaan misalnya ICG atau indocyanine dokter Nikel untuk menilai vessel patensi ini apakah ada spesifikasi khusus nggak dokter Dr. Marlin pernah baca apa mungkin ya bisa kita terapkan di mikroskop yang sudah kita punya nih untuk misalnya kita melihat sadar intraoperatif potensi vessel mungkin untuk reseksi tumor seperti itu penggunaan ICG dengan menggunakan mikroskop. Terima kasih dokter Prof. Ya, terima kasih pertanyaannya. Silahkan dijawab. Mungkin seniornya juga bisa jawab juga PPDS-nya. Terima kasih Dr. Dede untuk pertanyaannya. Pertanyaan tadi Nike tentang ICG Nike indocyanine green fluorescence Nike ya Dr. Dede. Nggih ya dokter Marlin. Nike mungkin saya belum banyak baca tapi ada sedikit mungkin membaca itu jadi ada suatu yang observasi dari ICG itu dari untuk jadi bisa pada pembuluh darah itu dapat terjadi visualisasi pada pembuluh darah. Jadi dapat mengetahui pada pembuluh darah yang bagus dan pembuluh darah yang tidak bagus. Lalu juga bisa penggunaan pada green light menggunakan green light pada mikroskop kita. Kurang lebih itu aja yang baru saya tahu, belum banyak baca lagi nih ke Dokter Dede untuk masalah ICG-nya. Ampura dokter.
Mohon, penjelasan tambahannya nih ke Dr. Wisnu. Ya, ada pertanyaan di luar presentasi. Ya, jadi yang dipunyai Sanglah ya tempat kita ini tempat Anda belajar juga. Itu ada Zeiss yang full spec ya. Full spec itu Zeiss Pentero full spec itu satu-satunya yang punya di Bali itu sampai sekarang Sanglah yang full spec. Tapi ya tidak dilengkapi, maksudnya tidak dilanjutkan dengan ALA, Yellow atau misalnya dengan ICG. Itu lebih karena kemarin dulu tuh ada cost-nya. ICG itu belasan juta masih gini kontrasnya. Kemudian hanya dipakai sebentar dan ya memang bagus untuk melihat gininya. Kan tujuan clipping kan untuk memastikan aliran darah yang tadinya tidak normal ada ke arah aneurisma menjadi semuanya normal dan memastikan performance-nya. Ya bagus ada ICG bagus, tapi mahal. Padahal mikroskopnya mampu ya, tapi masih di atas 10 juta kontrasnya sekali injeksi itu. Kalau berkali-kali ya hitung aja biayanya. Kemudian kalau untuk ALA yang kuning itu untuk tumor, untuk melihat glioma sebetulnya bagus. Nah, sekali lagi diseksinya harus baik. Karena begitu sekali berwarna kuning, kemudian diseksi dimulai, berat brain barrier-nya rusak, kontrasnya menyebar kemana-mana, tidak lagi akurat ya, diseksinya. Jadi itu adalah pewarnaan itu adalah membantu kita mendapatkan hasil operasi yang maksimal. Bagus pertanyaannya. Nah, saran saya dipelajari lagi ya, tapi di luar topik ini ya, sebetulnya memungkinkan di Sanglah ya, untuk pendidikan. Semoga kalian sebelum tamat setidaknya pernah melihat operasi-operasi yang menggunakan dua itu. Ya, makasih. Terima kasih dokter, terima kasih Prof. Nah, pertanyaan terakhir kira-kira tuh ada lagi pertanyaan? Kalau tidak kita tutup diskusinya. Nanti untuk peningkatan fasilitas, prasarana, 3D printing, kemudian 3D simulasi atau virtual menggunakan ya itu sebagian dari wahana pendidikan ya. Kalau memang itu masuk akal, visible, ya kalau misalnya senior belum ada yang mengusulkan ya dari PPDS mengusulkan ke prodi, maksudnya untuk sama-sama baca ya, seperti yang dilakukan di UNER. Itu awalnya juga dari PPDS yang mencari itu dari zaman saya tuh mau nyari survei printer 3D sampai saya tamat belum ada yang murah, kemudian lanjut 2 tahun berikutnya baru ada yang cukup murah, baru seniornya beli, kemudian kolaborasi sama departemen lain dan kemudian akhirnya dicarikan material yang cocok. Beberapa kali infeksi, banyak sekali infeksi, bukan beberapa kali, banyak sekali infeksi, sampai akhirnya mereka mendapatkan formula yang tepat, implan dan printer yang cukup, yang cocok dan bisa digunakan ke pasien. Itu ini apa risetnya panjang itu bertahun-tahunnya. Jadi ya sama-sama dimulai dari senior dan lanjut ke PPDS ya. Nanti silakan untuk ada yang membuat grup itu. Jadi sampai sekarang yang di UNER juga ada grupnya senior dan PPDS itu yang memasang untuk 3D printing. Yang penting adalah itu ya sekali lagi jangan lupakan ya, yang Prof Cok bilang man behind the gun ya. Yang penting kita ya, yang senior surgeonnya. Kalau surgeonnya sudah mahir ya teknologi itu menambah ya. Jadi misalnya ibaratnya kalian menggambar, kalau menggambar pakai pensil HB, biar gimana bagus gambarnya tidak kelihatan ya. Tapi kalau punya teknologi yang bold, artinya yang mantap ya, pensilnya jadi 2B atau pensil 3B itu kelihatan, gambar sedikit aja kelihatan ya. Walaupun gambarnya lebih jelek ya, tapi kelihatan. Maka ya gimmick-gimmick ini juga penting sebenarnya high tech ini. Ya silahkan ingin yang berkreasi, semakin banyak ada variasi, maka iklim pendidikannya makin baik, makin maju pelayanan ya. Gitu. Bagus presentasinya Dr. Marlin. Mungkin untuk pagi ini saya cukupkan sekian ya. Terima kasih Prof, senior dan PPDS. Terima kasih dokter, terima kasih Prof, terima kasih dokter senior. Terima kasih Prof, dokter.